Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Harun Al-Rasyid dengan NIM 230901501064. Ya, di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Kesesuaian Program CSR dengan Prinsip Makassar Syariah, Studi pada Bank Syariah Indonesia di Cabang Makassar. Nah, dengan dosen pengampu ada Dr. Aswar Anwar, SE, MSc, AK, CA, dan Ibu Kaironisa, SH, S1, M, ATR. Selanjutnya, adapun materi saya kali ini tuh yaitu yang pertama tuh pendahuluan, kedua kajian pustaka, dan ketiga metode penelitian. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 ini mencapai 5,44% menurut Mugiarso pada tahun 2022. Nah, di sisi lain tuh perkembangan keuangan syariah secara global juga meningkat pesat dengan total aset mencapai 3,25 triliun USD. Data ini itu menunjukkan bahwa industri ekonomi dan keuangan syariah memiliki potensi yang sangat besar dan terus berkembang. Namun pertumbuhan ini belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kontribusi sosial yang signifikan, khususnya dalam aspek pemerataan kesejahteraan masyarakat. Nah, meskipun bank syariah didasarkan pada prinsip moral dan spiritual yang kuat, perannya dalam mewujudkan keadilan sosial banyak dianggap belum maksimal. Banyak literatur terdahulu menyebutkan bahwa terdapat kesenjangan antara konsep syariah yang ideal dengan implementasi di dunia perbankan saat ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keberadaan bank syariah belum sepenuhnya memberikan dampak sosial yang sesuai dengan nilai kemaslahatan dan keadilan yang menjadi tujuan utamanya. Dalam praktiknya, CSR di berbagai lembaga termasuk perbankan sering dijalankan hanya sebagai bentuk pencitraan. Masih banyak CSR yang bersifat hanya formalitas atau sekadar memenuhi regulasi, bukan berorientasi pada penyelesaian masalah sosial secara nyata. Dalam berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk melakukan analisis terhadap kesesuaian program CSR Bank Syariah Indonesia dengan prinsip Makassar Syariah. Sini Makassar Syariah itu menekankan dengan 5 tujuan utama seperti yang akan saya jelaskan di bagian kajian pustaka selanjutnya. Baik, selanjutnya itu urusan masalah. Ada tiga. Yang pertama itu sejauh mana program CSR BSI di cabang Makassar ini sesuai dengan prinsip Makassar Syariah. Yang kedua, bagaimana kontribusinya terhadap keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang ketiga, apa hambatan dan tantangan pelaksanaan CSR berbasis Makassar Syariah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, kita dapat mengetahui tujuan kegiatannya. Adapun tujuan umumnya itu yang pertama, untuk menelaah bagaimana program CSR ini yang dijalankan cabang BSI cabang Makassar dilihat dari Makassar Syariah. Yang kedua, menilai sejauh mana program CSR BSI berkontribusi terhadap tiga aspek penting: pertumbuhan ekonomi, peningkatan sosial, dan pelestarian lingkungan. Yang kesemuanya itu dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Ketiga, pemahaman berbagai kendala dan tantangan nyata yang dihadapi BSI Cabang Makassar dalam menjalankan program CSR yang mengacu pada prinsip Makassar Syariah. Tujuan khusus. Pertama, mengukur sejauh mana program CSR yang dijalankan BSI Cabang Makassar ini jalan dengan prinsip Makassar Syariah. Yang kedua, melihat sejauh mana program CSR BSI berperan dalam menciptakan keseimbangan antara tiga aspek penting: keuntungan ekonomi, manfaat sosial, dan pelestarian lingkungan yang semuanya dilandasi nilai Islam. Tiga, memahami berbagai kendala dan tantangan yang di next. Dan juga itu manfaat penelitian, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis itu yang pertama memberikan tambahan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam membahas CSR dari sudut pandang Makassar Syariah. Dua, menjadi bahan rujukan tambahan
yang mengupas hubungan antara program CSR dengan prinsip syariah di dunia perbankan. Tiga, memberikan dasar nyata dari hasil observasi lapangan untuk di selanjutnya tentang CSR berbasis nilai-nilai Islam. Adapun manfaat praktisnya itu pertama sebagai bahan evaluasi untuk menilai kesuksesan program CSR dan prinsip makasih syariah. Yang kedua itu sebagai untuk bagi penelitian lain juga itu sebagai menjadi acuan untuk peneliti terkait penerapan CSR dan makasih syariah dalam bidang keuangan Islam maupun organisasi lain. Bab 2, penjauhan pustaka. Pertama, CSR. Menurut Wahyudi dalam Diktatur 2025, CSR ini dapat dipahami sebagai wujud komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya lewat berbagai kebijakan dan aksi nyata yang mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak terkait serta kelestarian lingkungan. Tentunya dengan tetap mengacu pada peraturan dan hukum yang berlaku. Nah, tujuan utamanya CSR itu yaitu intinya menciptakan hubungan yang harmonis antara bank dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Makasih kedua, makasih syariah. Nah, dalam makasih syariah ini terdapat 5 unsur. Yang pertama itu hif al-din itu menjaga agama, yang kedua hif al-naf menjaga jiwa, yang ketiga hif al menjaga akal, hif al-nas menjaga keturunan, dan hif al-mal menjaga harta. Nah, dari hal tersebut itu jadi kita hubungkan cesar dengan makasih syariah. Jadi cesar dalam Islam sejalan dengan makasih syariah karena keduanya ini menekankan tercapainya kemaslahatan melalui keadilan sosial, keadilan dan perlindungan terhadap manusia serta lingkungan. Nah, dengan menjalankan dasar Islam ini, lembaga syariah tidak hanya memenuhi kewajiban hukum dan ekonomi, tapi juga mewujudkan tujuan syariah dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini menggunakan yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang suatu kasus tertentu melalui pendekatan yang menyeluruh dan berdetail. Sumber data itu ada data primer dan sekunder. Data primer ini dapat melalui wawancara dan sekunder ini melalui laporan keuangannya yang akan dicari tentang laporan CSR-nya. Tentunya itu variabel penelitian. Variabel penelitian ini variabel X-nya itu CSR dan variabel Y-nya itu makasih syariah. Adapun prosedur penelitiannya, di sini kita mulai dari kajian teoritis dan studi pustaka, kemudian pengumpulan data lapangan, analisis kesesuaian dengan CSR dan makasih syariah, dan penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan ke sesi tanya jawab. Apakah ada teman-teman yang berkenan untuk bertanya? Saya persilakan. Oke, baik, Saudari Najwa Adila Taira Eko, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi saya ingin bertanya, jika perbankan syariah memiliki landasan spiritual yang kuat, mengapa kontribusinya terhadap keadilan sosial masih dianggap tidak optimal? Dan bagaimana gap atau kesenjangan tersebut secara nyata muncul pada BSI cabang Makassar? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Itu kontribusi perbankan syariah terhadap keadilan sosial ini memang masih dianggap belum optimal karena program CSR di cabang Makassar ini belum dievaluasi secara jelas menggunakan indikator tertentu, salah satunya itu seperti makasih syariah. Nah, contohnya itu seperti misal program sosial ini belum dinilai efek jangka panjangnya pada kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun gapnya itu ini muncul karena tidak adanya alat ukur syariah yang terstruktur dalam menilai efektivitas program tersebut. Kemudian saya kembalikan ke penanya.
Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Jadi saya dapat simpulkan kontribusi CSR BSI Makassar belum optimal karena belum dievaluasi dengan indikator makosid syariah, sehingga dampak jangka panjang pada kesejahteraan tidak diukur secara jelas. Oke, baik. Selanjutnya untuk penyanyi kedua, Muhammad Faiz, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana proses pengawasan internal dilakukan untuk memastikan pelaksanaan CSR BSI benar-benar mengikuti prinsip-prinsip syariah. Baik, mungkin itu saja. Oke, baik. Untuk pertanyaannya itu bagaimana proses pengawasan internal dilakukan untuk memastikan pelaksanaan CSR BSI ini benar-benar mengikuti prinsip syariah. Nah, jawabannya itu yang saya pengawasan internal CSR BSI ini dilakukan melalui 3 lapis kontrol. Yang pertama itu program program itu diperiksa dan disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah DPS untuk memastikan tidak adanya unsur yang melanggar syariah. Yang kedua, kepatuhan syariah, monitor prosedur dan penyaluran dana agar sesuai standar syariah. Ketiga, audit internal memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya. Kemudian saya kembalikan ke penanya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi dapat saya simpulkan kalau pengawasan internal CSR BSI berlangsung melalui 3 tahap. Yang pertama, persetujuan program oleh Dewan Pengawasan Syariah. Yang kedua, pemantauan kepatuhan oleh unit syariah dan audit internal untuk menjaga transparansi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada teman yang telah menyaksikan dan memberikan pertanyaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata atau ada kesalahan yang lain. Sekian, terima kasih. Oke, jadi untuk Harun Ar-Rasyid